Wa thalathatun la taro a'yunuhumun naro yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang pada hari kiamat tidak akan melihat neraka. Dan yang terakhir, wa thalathatun la yadkhulunal jannata. 3 golongan manusia yang kalau tidak bertaubat tidak akan masuk surga. Kemudian oleh Nabi dirinci satu persatu. Fa'amal muhlikatu, 3 hal yang bisa mencelakakan atau membinasakan. Pertama, pasuhun muto'un, penyakit kikir atau bakhil yang diikuti. Tentu saja di sini yang namanya bakhil tidak konotasinya hanya sebatas harta, karena di dalam Islam perintah sedekah itu tidak hanya terfokus kepada sedekah bil mal dengan harta, tapi juga bisa dilakukan dengan banyak amal perbuatan, seperti tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban ketika Nabi bersabda, ala kulli muslimin fi kulli yaumin sedekatun. Setiap muslim setiap hari mesti bersedekah. Rupanya pikiran sahabat juga waktu itu awalnya tidak jauh berbeda dengan pikiran kita. Ketika mendengar sedekah itu konotasinya hanya seputar harta. Makanya mereka bertanya, wa may yutiku dzalika ya Rasulullah? Apakah ada orang yang bisa mampu bersedekah setiap hari? Kemudian Nabi menjelaskan, assalamu alal muslimi sedekatun. Mengucap salam kepada sesama muslim adalah sedekah. Wa iyadatukal marido sedekatun. Menengok orang yang sakit juga sedekah. Wa sholatuka alal janazati sedekatun. Ikut menyalatkan jenazah juga sedekah. Wa imatatul adza anit thariq sedekatun. Menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan seperti paku, duri dan sebagainya, itu juga sedekah. Wa aunukad dha'ifa sedekatun. Kamu menolong orang yang lemah, itu juga sedekah. Wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sedekatun. Bahkan mengajak orang, menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu juga sedekah. Di surat Ali Imran memang bagi orang yang kikir khususnya bab harta oleh Allah sudah diingatkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan aku kalungkan harta yang dibahilkan itu pada hari kiamat. Berbentuk apa kalungnya itu dijelaskan oleh Nabi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, mustilalahu yaumal qiyamati suja'an aqra'an lahu zabibatan. Akan aku wujudkan harta yang dibahilkan itu pada hari kiamat berbentuk ular yang besar berkepala 2. Fayahudu bilih zamataihi, si ular itu akan mematuki kedua pipinya. Fayakulu, sambil matuk sambil ngomong. Jadi di akhirat itu ada ular bisa ngomong. Padahal di dunia juga kita jangankan ular bisa ngomong, urai bisu juga kita takut. Apalagi ini bisa ngomong. Sambil matuk, sambil ngomong, ana maluka, ana kanzuka. Aku ini adalah hartamu. Aku ini adalah tabunganmu, simpananmu. Yang tidak pernah dititipkan dalam kesolihan. Yang kedua yang mencelakakan itu wahawan muttabaun. Hawa nafsu yang dituruti. Di surat Shad 28 memang Allah sudah mengingatkan, wala tattabil hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, nanti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Kita sering menyaksikan banyak orang celaka, baik celaka di jalan dalam lalu lintas maupun dalam kehidupan lain, masuk tahanan, masuk penjara karena mengikuti kehendak hawa nafsu.
Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Orang bersikap ujub, merasa dirinya paling bersih dari dosa. Padahal di surat An-Najm Allah sudah mengingatkan kita, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kamu merasa diri paling bersih, padahal hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Di sini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan dengan gampang menuduh orang lain sesat tanpa alasan yang jelas. Karena di hadis lain juga Nabi mengingatkan, laulam tudnibu, kalaulah kamu bisa misalnya sehari saja tidak terlibat dosa, karena memang susah. Sekarang ini dosa itu ada di mana-mana. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa lidah dan sebagainya. Kalau saja kita sehari atau lebih bisa terbebas dari perbuatan dosa, keterlibatan dengan perbuatan dosa, al-khasyitu kata Nabi, ada satu hal yang aku takutkan. Apa? Al-ujub. Al-ujub. Ujub. Jadi dengan bebas bisa membebaskan diri dari dosa, kemudian ya sombong mengatakan, nih saya adalah manusia yang paling bersih, bebas dari dosa. Justru itu adalah merupakan perbuatan dosa pula. Wa ammal munjiatu, adapun 3 hal yang bisa menyelamatkan, kata Nabi, yang pertama fal adlu fil ghadabi waridho, berlaku adil di dalam memutuskan sesuatu perkara, baik dalam suasana sedang marah maupun dalam keadaan tenang. Memang itu sudah diamanatkan oleh Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap seseorang atau sekelompok orang membuat kamu kemudian berubah tidak berlaku adil. Jadi tidak boleh menghukum seseorang lebih berat karena ada persoalan pribadi, karena ada kebencian atau amarah. Allah mengingatkan berlaku adillah, karena itu yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Yang kedua, kata Nabi, yang akan menyelamatkan adalah al-qasdu bil fakri wal ghina, bersikap hemat pada saat fakir dan kaya. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kecenderungannya itu agar kaya harus hemat. Nasihat Nabi lebih jauh. Berlaku hematlah baik waktu fakir maupun sedang kaya raya. Karena memang hidup kita itu di Al-Quran sendiri surat Ali Imran dinyatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Zaman itu diputar di antara manusia. Hidup kita itu ibarat ban yang mutar, kadang di bawah, kadang di atas. Tidak selamanya kita ini sehat, kadang sakit. Dalam usaha juga tidak selamanya untung, kadang rugi. Maka Nabi menganjurkan agar ketika fakir hemat, pada waktu sedang banyak juga hemat, jangan kemudian berubah jadi boros. Hanya tentu saja hemat di sini bukan berarti kemudian berubah jadi bakhil. Yang ketiga, wa khasyatullah fisirri wa alaniyah. Yang bisa menyelamatkan kita adalah takut kepada Allah, baik ketika sedang sendiri maupun ketika sedang banyak orang. Sebab kadang-kadang banyak orang yang masih mau sholat, ketika ia sholat bareng dengan orang lain, sholatnya kalem, tartib, khusyuk, tenang. Tapi kalau sholat sendiri ngebut, terburu-buru. Bacaannya juga kadang-kadang dimistik, dilewatin sebagian. Kita juga merasakan kadang-kadang ketika kita menyendiri merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal di surat Al-Mujadilah ayat 7 juga sudah diingatkan oleh Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada satu kumpulan yang 3 orang kecuali Allah yang keempatnya.
Kemudian tidak ada satu kumpulan yang 5 orang, pasti Allah yang ke-6-nya. Lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu, pasti Allah ada bersama mereka, menyaksikan mereka. Dan inilah yang disebut dengan sikap ihsan atau sikap muraqabah, hidup merasa selalu diawasi. Dengan sikap seperti itu, insya Allah, kalau itu tertanam dalam jiwa kita, kita akan bisa meminimalkan diri dari keterlibatan dengan perbuatan dosa. Wa ammal kaffaratu, adapun 3 hal yang bisa menjadi kifarat, penghapus dosa adalah isbagul wudu bis sabarat. Pertama, kata Nabi, menyempurnakan wudu pada saat suhu udara sedang sangat dingin. Kita tahu di Arab Saudi, di zaman Nabi khususnya, sekarang juga begitu. Kalau datang musim dingin, itu dingin sekali. Sampai kadang-kadang minus 10 sampai 15 di bawah 0 derajat. Di kita saya kira dingin seperti itu tidak ada. Nah, pada saat itu tentu saja menjadi berat orang untuk berwudu dengan sempurna. Karena memang di dalam Islam dianjurkan wudu itu isbag. Jadi wudu kalau boleh saya bandingkan hampir sama dengan zakat. Karena memang tujuannya juga sama. Hanya kalau wudu itu lebih ke membersihkan jasmani. Kalau zakat itu membersihkan jiwa dan harta. Dalam zakat, kalau kurang itu jadi masalah. Tapi kalau lebih itu jadi lebih baik. Dalam wudu juga sama. Kalau kurang jadi masalah. Tapi ketika lebih, maka itu menjadi baik. Karena itu diperintah isbaghil wudu. Misalnya dalam membasuh tangan, itu batas minimalnya sampai sikut. Tapi lebih dari sikut boleh, malah dianjurkan. Mencuci kaki, batas minimalnya sampai mata kaki. Tapi kalau lebih, misalnya sampai tengah betis, itu boleh, malah dianjurkan. Di dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamah, umatku akan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya putih bercahaya dari bekas wudu. Jadi dari hadis ini menggambarkan bahwa pada hari kiamah nanti orang-orang muslim yang rajin sholat dan otomatis tentu saja rajin wudu, maka akan nampak langsung di hadapan Allah wajahnya itu bercahaya. Pertanda dia ahli wudu. Ini sama dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu kalmin yaklimuhul muslimu fisabilillah yakunu kahayatiha. Orang yang luka di jalan Allah nanti pada hari kiamah waktu dikumpulkan di padang mahsyar akan nampak luka lagi. Misalnya orang sedang perang membela agama, kemudian tertembak atau tertusuk tombak, berdarah, nanti pada hari kiamah pada saat dikumpulkan dia akan berdarah lagi. Tapi tentu sementara karena di sana disebutkan fal launu launud dam wal arfu arful miski. Yang keluar dari tubuhnya itu warnanya darah, tapi wanginya wangi minyak wangi kasturi. Untuk menandai bahwa orang ini adalah orang yang gugur membela agama. Demikian juga yang wudu. Yang kedua yang akan yang akan jadi penghapus dosa itu naklul aqdam ilal jamaah. Mengayunkan kaki kita untuk menuju sholat berjamaah. Disambung dengan yang ketiga fa intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat berjamaah setelah kita melaksanakan sholat sunat. Tentu kalau ada rawatib setelah rawatib, kalau tidak ada rawatib setelah tahiyatul masjid, kita duduk itu juga menjadi kifarat penghapus dosa. Lebih jelas lagi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan inna ahadakum idza tawaddoa, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berwudu fa ahsana, lalu wudunya diperbagus. Wudu diperbagus itu bisa tadi dalam pengertian isbah dilebihkan, bisa juga karena wudu itu boleh sekali-sekali, dua kali, boleh tiga kali kecuali mengusap kepala. Maka ketika kita mengambil pilihan 2 kali atau 3 kali itu termasuk ahsana, memperbagus wudu. Wa atal masjidah, kemudian pergi ke masjid.
La yuridu illa shalah, tidak ada maksud pergi ke masjid kecuali mau sholat, bukan mau mencuri sendal orang. Karena di mana-mana sering di masjid itu orang kehilangan sendal. Ini menunjukkan bahwa ada orang rajin ke masjid tapi bukan mau sholat, tapi mau ngambil sendal milik orang. Lam yahtu khutwatan, kata Nabi, tidak melangkah kaki kita selangkah ke masjid, illa rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali diangkat 1 derajat, wa hatta anhu khoti'atan, dan dihapus 1 dosa. Hadis ini kalau dipahami secara matematis, tinjauan ilmu berhitung, berarti kalau kita 10 langkah kaki kita ke masjid, 10 derajat diangkat, 10 dosa diampuni. Makanya di hadis lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi memberikan semacam stimulan, a'dhamun nasi ajran fis salat fa'abaduhum mamsyan. Orang yang paling besar pahala salat berjamaahnya adalah mereka yang paling jauh jalan kakinya dari rumah. Hadis ini sebenarnya mungkin bisa kita pahami bahwa jauhnya rumah dari masjid bukan alasan untuk tidak pergi ke masjid. Karena semakin banyak langkah yang kita ayunkan, akan semakin banyak dosa yang yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala al-masjida, apabila masuk ke masjid, Nabi menyatakan kana fi sholatin man tadhartumus sholata. Ia mendapat pahala salat sunat selama ia menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau kita masuk ke masjid, duduk, at-tahiyatul masjid, kemudian duduk menunggu, maka menunggunya itu juga mendapatkan pahala sholat sunat. Wa tusolli alaihil malaikah, dan malaikat mendoakannya. Doanya pendek saja, tapi saya kira sangat penting, substansial begitu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, berilah dia rahmat. Itu doa malaikat buat mereka yang menunggu sholat berjamaah. Wa amad darajatu, adapun 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah fa'it'amut ta'am, memberi sedekah dalam bentuk makanan. Memang di surat Al-Insan ayat 8 Allah juga sudah menjelaskan sifat manusia yang disebut dengan golongan al-abror yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asiro. Mereka orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah mereka yang rajin bersedekah dalam bentuk makanan, baik kepada ala hubbihi, dengan catatan makanan itu masih ia sukai. Jadi Allah sudah mengingatkan jangan sampai banyak kan di kita juga orang baru membagikan sedekah makanan ketika makanan itu sudah basi, sudah sudah busuk begitu. Nah ini tentu saja Al-Quran mengingatkan ala hubbihi, jangan memberikan yang sudah tidak disukai. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tahanan. Baik itu tahanan politik maupun tahanan kriminal. Di sini tidak ada pembedaan. Walaupun kita tahu sekarang ini banyak tahanan yang hartanya lebih banyak daripada orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua, wa ifsa'us salam, menyebar luaskan salam. Tentu saja salam di sini tidak sekedar jadi lip service, pemanis bibir, tapi salam yang benar-benar keluar dari hati nurani yang bersih. Sebab assalamualaikum itu nampaknya harus mencerminkan bahwa orang yang mengucapkan salam itu tidak ada di dalam hatinya kebencian, dendam, atau hasud dan sebagainya. Dan yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasun niyam. Yang ketiga adalah amal yang bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah adalah salat di malam hari ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Salat tahajud yang dimaksud tentu saja. Memang di Quran sendiri kan surat Bani Israil jaminan bagi orang yang rajin tahajud itu, asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmudan. Besar harapan
Orang yang rajin tahajud nanti di akhirat akan ditempatkan oleh Allah di surga yang bernama Maqamam Mahmudan. Di kita suka diartikan tempat yang terpuji. Maqamam Mahmudan itu surga yang dijanjikan oleh Allah buat Nabi Muhammad SAW. Kita juga sudah suka memintanya pada waktu selesai mendengar adzan. Di ujung doanya itu kan ada kalimat wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtahu. Itu kalau diterjemahkan, ya Allah,